Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham yaitu saham BRIS, MMN, Brian BRPT dan PTRO untuk tanggal 9 sampai 13 September 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika teman-teman tertarik, boleh nanti menghubungi saya terkait benefit dan juga biayanya. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan YouTube Antek Saham. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan benefit yang ada di sini. Jika teman-teman tertarik, boleh nanti langsung menghubungi saya untuk info selengkapnya. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari BRIS dulu. Untuk BRIS boleh kita lihat di sini ya, setelah mencapai demand 2560 sampai 2600 dia mulai rejection ya di sini, mulai reject di hari Rabu dan juga Kamis, dan masih dalam pergerakan uptrend ya di sini. Jadi untuk BRIS masih potensi lanjut bergerak naik, dan di sini boleh kita lihat BRIS masih sangat bagus ya di sini, masih ada potensi untuk naik ke resisten. Kita buat satu di sini ya. Resisten pertama di sini 2700, kemudian 2760 sampai 2850. Oke. Jadi selama bisa bertahan di atas demand 2560 sampai 2600, maka BRIS potensi naik lagi ke resisten yang di sini. Tetapi jika demand di breakdown, maka BRIS akan turun dulu ke demand kuatnya di 2410 sampai 2490. Jika kita cek dari volumenya, terlihat kalau satu minggu terakhir ada distribusi yang cukup besar ya di sini dari CC dan DX. Jika kita lihat, dan juga di sini terlihat ya kalau volume dari net foreign vessel dan juga bandarnya merah ya di sini dengan bar yang cukup besar yang menandakan memang ada distribusi pada BRIS. Kita lihat di hari Jumat. Oke, terlihat masih distribusi dari BR dan ZP, dan yang beli rata-rata dari broker retail ya. Jadi memang BRIS masih distribusi secara satu minggu terakhir. Jadi ada potensi dia akan turun lagi ya. Atau minimal saat twist dulu di atas area demand 2560 sampai 2600. Akan saat twist dulu di sini, lalu nanti menentukan arahnya. Secara teknikal masih akan naik ya di sini. Tetapi secara broker summary, yang dimana ada jualan yang cukup besar, maka dia cenderung untuk turun lagi ke area demand-nya di 2410 sampai 2490. Jadi pantau saja satu area demand di 2560 sampai 2600 pada saham BRIS. Jika di breakdown dia akan turun, tetapi jika belum dan ada akumulasi, maka dia akan naik lagi ke resisten 2700 sampai 2760. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral International. Oke, untuk Aman boleh kita lihat di sini. Setelah mencapai demand 10.225 sampai 10.575 yang ini, dia mampu naik lagi ya dan berhasil recheck, yang menandakan area demand ini memang cukup kuat pada Aman. Jadi view saya pada Aman, dia akan naik lagi tes menguji resisten 11.225, naik ke resisten yang di sini. Lalu jika belum kuat, maka dia akan satu twist dulu, lalu lanjut turun, atau dia akan break di sini. Karena memang sudah pernah dicoba sebelumnya, jadi ada potensi dia akan break resisten 11.225 ini. Oke, jadi untuk Aman pantau saja satu resisten di 11.225. Jika kita cek dari broker summary, terlihat di sini ya, akumulasi dari CC masih berlangsung. AK dan BK juga masuk kembali di hari Jumat, dan yang jual dari retail ya di sini. Satu minggu terakhir terlihat CC akumulasi lagi dengan volume yang cukup besar. AK juga masuk, tapi BK-nya masih jualannya di sini. Jadi masih ada sisi menariknya, yaitu CC masih akum diikuti dengan RX dan AK di sini. Jadi ada potensi Aman akan lanjut bergerak naik ya di sini. Jadi untuk Aman view saya akan naik dulu ke resisten 11.225, minimal ya ke situ ya.
Lalu untuk lanjut bergerak naik, maka harus bisa break dulu resisten ini. Jika bisa break resisten ini, maka dia akan lanjut naik ke area 12.000 ya di sini. Ke area 12.000 atau area supply-nya. Nah, maka dari itu pantau satu area pada saham aman di 11.225. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Oke, untuk Brand boleh kita lihat di sini. Di minggu yang lalu sempat saya bagikan trading plan ya. Tapi di sini saya nggak tahu dia terkena stop loss dulu atau terkena target dulu. Jadi boleh kita lihat dari sini karena memang cukup volatil ya. Dia turun dulu atau langsung naik. Tapi di sini terlihat kalau hit target dan juga hit stop loss ya di sini. Jadi teman-teman boleh nanti komen apakah teman-teman taking profit pada Brand atau malah terkena stop loss. Dari sini kita lihat untuk Brand mulai sideways ya. Mulai sideways di area resisten 11.575 sampai di support 10.000 ya. Jadi dia setelah mencapai support naik lagi ke resistennya di 11.575. Jika kita lihat ya di time frame yang lebih kecil, 1 jam misalnya, dari sini terlihat kalau volume di hari Kamis terlihat ya kalau ada jualan yang cukup besar di sini dari candlenya, yang berarti atau menandakan kalau mulai ada jualan pada Brand di sini. Jadi secara candlenya dia akan lebih cenderung untuk turun dulu minimal ke support yang di sini 10.425. Jadi ada potensi Brand akan turun ke supportnya di 10.425. Kita lihat lagi daily. Nah di sini ya dia cenderung sideways. Kemungkinan dia akan naik turun dulu ya di sini. Naik turun di area support 10.000 sampai 11.575. Tapi secara trendline yang sudah di breakout di sini, maka pergerakan Brand akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, jika nanti dikasih koreksi ke area support, maka itu menjadi kesempatan teman-teman untuk beli pada saham Brand. Jika kita lihat dari volumenya, nah terlihat ya kalau 1 minggu terakhir akumulasi dari AK dan BK cukup besar di sini. Dan juga terlihat di tanggal 6, terlihat ya ada jualan yang cukup besar juga. Dan bandar volume di sini cukup kecil dan juga asingnya jualannya di sini. Dan juga terlihat di broker summary di hari Jumat memang rata-rata broker asing jualan di sini, YU, ZP, DP, CP, KZ, dan AK-nya memang masih beli, tapi dari volumenya memang tergolong netral ya di sini. Jika kita cek dari hari Kamis, nah terlihat di sini kita cek di hari Kamis saja ya. Dan terlihat masih akumulasi sebenarnya. Masih akumulasi dari AK dan DP yang jualan di sini. Jadi secara broker summary masih menarik, cuman volumenya memang mulai mengecil di hari Jumat ya. Jadi ada potensi dia akan sideways dulu karena volume di hari Jumat mulai lebih rendah dari biasanya. Jadi ada potensi dia akan sideways dulu sebelum nanti lanjut bergerak naik. View saya, dia akan ranging atau sideways di area 10.000 sampai 10.425. Itu menjadi area support ya. Dan juga resisten di 11.575. Dan satu lagi di sini ya, saya buatkan resistennya di sini 11.275. Jadi batas bawah di sini ya. Batas bawah di sini. Batas bawah. Lalu batas atasnya di sini. Oke. Jadi dia potensi sideways di area ini. Kemungkinan ngumpulin barang dulu. Lalu lanjut bergerak naik. Oke. Jadi boleh pantau area ini pada Brand. Jika ada rejection di area batas bawah, maka teman-teman boleh entry buy dengan sell nanti di batas atasnya. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, untuk BRPT terlihat memang trading plan di minggu yang lalu ada potensi terkena stop loss ya. Dan memang di hari Rabu sudah hit, tapi dia mampu naik lagi. Tapi boleh kita lihat dari pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak turun di sini. Jadi jika break 1075 maka akan valid terkena stop loss di sini ya.
jika kita lihat secara, saya geser dulu, secara teknikal memang masih bisa bertahan di atas area demand, dan memang mencoba close di bawah dari demand ya. Mencoba close di bawah demand-nya di hari Jumat, jika kita cek dari volumenya dulu ya. Apakah ada distribusi? Nah, memang terlihat di hari Jumat ada distribusi dari HP di sini, HPPD, dan yang beli YPYU. 1 minggu terakhir jika kita cek, oke, masih netral lah sebenarnya sini. Masih netral secara 1 minggu terakhir, dan juga volumenya masih tergolong kecil ya di sini. Boleh kita lihat volume transaksi masih di bawah MA. Volume transaksi terbesar di tanggal 28 sampai 29 Agustus ya. Jadi memang jika kita hitung dari tanggal 30 masih tergolong netral karena memang volumenya tidak terlalu besar. Coba kita tarik dari tanggal 28. Terlihat di sini memang volumenya belum terlalu besar juga. Masih netral, CC beli 30 miliar dan LG juga jual 30 miliar. RX akum 20 miliar, HP jualan 22 miliar. Jadi memang masih tergolong netral pada BRPT. Namun secara teknikal boleh kita lihat konfirmasinya kalau dia berpotensi melanjutkan penurunan ke area demand selanjutnya di 1025 sampai 1045 karena potensi breakdown demand 1090 sampai 1120. Jadi jika sudah valid break 1090 sampai 1120 maka dia akan turun ya. Dia akan turun ke sini dulu. Tunggu satu candle merah lagi di bawah dari demand supaya valid demand ini di breakdown. Jika nanti sudah seperti itu maka BRPT akan turun ke demand selanjutnya di sini. Oke, jadi untuk BRPT view saya seperti itu. Jika nanti di hari Senin ada candle merah satu lagi, maka dia akan turun ke demand 1025 sampai 1045. Dan jika sudah seperti itu nanti, maka sudah valid terkena stop loss di sini ya. Jadi pantas saja demand 1090 sampai 1120. Jika valid break, dia akan turun ke demand 1025 sampai 1045. Oke. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Oke, untuk PTRO boleh kita lihat di sini masih sideways ya di sini. Masih sideways, jadi ada potensi dia akan sideways lagi karena memang sudah rally ya dari bawah. Jadi kemungkinan mulai ada tukaran barang di sini atau bandarnya mulai jualan. Jika kita buat secara polanya di sini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kita tarik sebuah trendline di sini dan juga sebuah trendline di sini. Nah, boleh kita lihat kalau polanya membuat symmetrical ya di sini. Jadi jika break resistance trendline dia akan naik ke resistance selanjutnya yaitu di sini ya. Targetnya di area 15.000 sampai 15.250. Tetapi jika support trendline yang di breakdown maka dia akan turun ke area demand atau area gapnya di sini di harga 10.700 sampai 11.100. Oke. Jadi untuk PTRO teman-teman boleh gambarkan chartnya seperti ini di chart teman-teman masing-masing sambil pantau apakah dia bisa break resistance trendline-nya. Jika bisa di break maka dia akan naik ke area 15.000 kira-kira 5-7% lagi. Tetapi jika breakdown demand dia akan turun. Tetapi jika dia breakdown support trendline dia akan turun ke area demand di area 10.700 sampai 11.000 sini. Kira-kira turun sampai 16% ya. 15 sampai 17% sini. Jadi wajib pantau atau menggambarkan trendline seperti ini pada PTRO. Jika kita lihat dari volumenya di sini. Nah, terlihat dari tanggal 28 ada distribusi yang cukup besar ya di sini dari YU dan DP. YU yang paling besar ya, 48 miliar. Dan yang beli LGCC masing-masing 29 miliar. DP jualan juga di angka 29 miliar. Jadi masih tergolong distribusi ya di sini. Jika kita cek 1 minggu terakhir, oke, terlihat masih netral ya di sini. Masih netral. Jika kita lihat di tanggal 6, nah terlihat di sini kalau ada distribusi dari DP ya, 13 miliar, AZ beli 7,9 miliar.
jika kita tarik dari tanggal 5, nah terlihat di sini SQAZHP dari lokal yang akum dan asingnya memang jualan, sehingga indikator net foreign bezel yang di sini membuat bar merah. Jadi ada potensi memang, atau pada saat bergerak sideways di sini asingnya mulai jualannya. Jadi ada potensi dia akan sideways lagi, sideways dulu di sini di dalam trend line-nya, sambil menentukan arah. Jika break resistance trend line dia akan naik, tetapi jika breakdown support trend line dia akan turun seperti yang tadi. Oke, jadi boleh pantau kedua trend line ini pada PTRO. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.